dance. Halo Friends, aku lagi di Puskesmas Kebayoran Baru bersama dengan Dokter Nurdiana. Lihat situ dok. Ini lagi mau update satu kesehatan seksual. Terus di sini juga ada Jakarta memanggil ya Pak ya. Iya. Gitu. Terima kasih nih Pak. Ya. Nah. Easy Friends. Ini ternyata ada beberapa level untuk penghargaan kepada Petugas pelayanan kesehatan. petugas pelayanan kesehatan. Saya baru tahu, tadi baru kepo dan jadi saya lupa, ternyata petugas pelayanan kesehatan itu ada level-levelnya. Kalau level 2 itu supaya ada pencatatan gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau ngetes lah gitu ya, ngetes HIV-nya. Tapi kalau yang level 3 itu yang biasanya juga perjuangan kami semua itu gimana ngebawa pasangannya untuk ikutan gitu. Nah di sini nih ada yang menarik nih. Tadi itu ada unit layanan kesehatan ya. Coba di unit kesehatan. Unit pelayanan IPA. Itu buat mereka-mereka yang mau melakukan tes pranikah. Jadi untuk persiapan pranikah. Jadi saya udah sering bilang bukan tes keperawanan yang penting kalau mau nikah ya. It's like no. Lebih penting adalah tes kesehatan, di mana di situ ada tes, ada konselingnya juga ya. Ada konselingnya juga, ada apa lagi? Juga ada tes untuk penyakit tidak menularnya yang standar ya, berat badan, lingkar perut, tinggi badan, terus juga ada pemeriksaan tensi, terus juga ada pemeriksaannya sifilis, HIV, terus juga HB, darah lengkap lah ya gitu. Terus sama kalau misalnya dia ternyata memang sudah seksual aktif ditambah dengan pemeriksaan IPA. IPA itu apa dok? IPA itu inspeksi vagina. Jadi untuk pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim. Jadi kan biasanya kenalnya papsmir nih. Iya, tapi papsmir. juga ada. Kalau yang paling lebih simpel lagi ada IPA. Itu biayanya lebih terjangkau, lebih murah. Tapi kalau di sini juga gratis. Oh, Semuanya di gratis. Puskesmas Kebayoran gratis, dan Puskesmas Kebayoran juga melayani siapa aja meskipun bukan dari daerah Kebayoran Baru, karena dia dari pinggir jalan. Ini katanya dokter ada yang mulai dari Depok, dari mana-mana gitu. Jadi ini oke banget ya kalau misalnya masih ada yang takut gitu untuk pergi karena nggak punya duit dan segala macam. Kayaknya bukan alasan deh ya sekarang. Karena kan saya sering bilang ya, kalau misalnya saya cinta mah gampang bisa diberikan, tapi kalau kepercayaan, nah, you have to earn trust gitu. Inilah cara kamu memberi kepercayaan pada pasangan kamu. Jadi mulai dari kamu sebelum nikah, jadi ini yang harus kamu lakukan. Pergi tes gitu ya, tes mulai dari VCT gitu ya, sampai tes ini semuanya dimudahkan sekarang oleh pemerintah gitu. Jadi jangan takut-takut kalau memang kamu udah mulai pacaran, if you're already in relationship, bahkan mungkin jauh sebelum menikah, kalau misalnya mulai pacaran dan kamu seksual aktif ya, no judgment gitu, datang aja ke sini melakukan pemeriksaan, karena buat saya itu adalah tanda kamu mempercayai dan bisa dipercaya sebagai ibu gitu sih friends. Yuk kita jalan-jalan lagi ya. Jangan lihat orang. Halo Zifres, saya di sini di Puskesmas Kebayoran Baru. Saya sedang bertemu dengan Kepala Puskesmasnya, Ibu Ida Gusdianti ya Bu ya. Jadi lagi tanya-tanya soal kesehatan seksual lah, bagaimana mengupdate status kesehatan seksual itu lebih mudah gitu ya. Jadi pertama-tama mungkin buat yang HIV dulu gitu ya, prosedurnya gimana Bu kalau misalnya ada orang yang datang lalu pengen tes VCT gitu ya, untuk tahu kondisi dia HIV atau enggak, itu gimana prosedurnya? Terima kasih Mbak Zoya. Iya. Telah datang di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru. Kami merasa bangga ya, karena ini sebagai salah satu bagian dari Jakarta memanggil untuk beberapa prosedur terkait dengan pasien HIV yang datang ke Puskesmas Kebayoran Baru, yang mereka mau melakukan deteksi dini ataupun mereka mau melakukan pengobatan
catatan yang pertama terpenting adalah kita tidak boleh ada stigma sendiri. Ya. Iya, Jadi mereka bisa dengan pasien lain biasa, seperti biasa, hanya kita ada poli tersendiri, poli geranium. Di situ mereka bisa berkonsultasi, mereka mau melakukan VCT, mau melakukan apa di situ ada di poli geranium. Iya. Jadi biasanya kalau misalnya kalian mau datang dan mau tes status kesehatan seksual kalian, terutama misalnya mau tes VCT, itu dari depan masuk itu sudah ada di lobi itu udah ada administrasinya ya. Nah dari administrasi itu nanti pendaftaran dan sebagainya itu nggak akan semenakutkan yang disangka oleh kebanyakan orang gitu. Ramah mereka, baik gitu ya. Nanti kalian akan diantar ke klinik khusus gitu di sana untuk kalau di sini sih namanya geranium, tapi biasanya adalah nama kliniknya masing-masing gitu ya di setiap puskesmas, di mana kalian bakal dibimbing di sana. Pertama akan ada konseling dulu ya Bu prosedurnya ya. Konseling dulu gitu, kayak kenapa sih kalian merasa membutuhkan tes VCT ini gitu. Lalu habis konseling biasanya akan diantar ke lab ya Bu ya? Iya, dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ya. Wah, hasilnya berapa lama Bu kurang lebih? Hasilnya untuk laboratorium kita bisa 1 hari juga bisa. 1 hari Iya. gitu ya. Tadi pagi saya dengar kalau misalnya jam 10 sampai jam 14 bisa 2 jam katanya Bu ya. Dalam Bisa rentang 1 hari itu jam jadi sudah berapa hari selesai. itu? Kan ini puskesmas ini 24 jam ya Bu ya. Apakah kalau misalnya mau tes malam-malam kayak misalnya pulang kantor dan sebagainya juga tetap bisa Bu? Ini masih keterbatasan di kita masih karena keterbatasan. untuk yang sampai malam ini adalah layanan 24 jam untuk pelayanan keluarga. Kalau untuk poligeraniumnya masih di jam kerja ya gitu. Jadi kalau misalnya mau tes VCT masih tetap di jam kerja ya sih kan. Tapi kalau misalnya pelayanan lain khusus di Puskesmas Kebayoran Baru itu 24 jam itu udah lumayan banget ya Bu ya. Terus yang saya juga suka ternyata sekarang ada ya program pemerintah di mana ada tadi tes pranikah gitu ya, gimana untuk calon pengantin, dan calon-calon pengantin yang sudah melakukan tes pranikah itu akan diberikan semacam surat sehingga dia boleh ke KUA gitu ya Bu ya. Nanti kalau misalnya belum tes pranikah nggak boleh ke KUA dulu, iya kan? Nah ini sekali lagi saya mau bilang, jadi nggak penting tes keperawanan, lebih penting tes pranikah tuh, lebih penting tes kesehatan. Karena di tes kesehatan ini kita juga bisa tahu kondisi pasangan kita tuh seperti apa, minimal kesehatan seksualnya gitu ya Bu ya. Jadi untuk melanjutkan pernikahan dan sebagainya, kita mesti menjadi individu yang bertanggung jawab dulu gitu sebelum kita menjadi tanggung jawab orang lain atau bertanggung jawab bersama dengan orang lain dalam pernikahan, kira-kira seperti itu. Ini katanya tesnya gratis ya Bu ya? Iya betul. Tesnya gratis gitu, jadi jangan takut-takut lagi. Terus actually jadi kalau misalnya mau menikah, ada konselingnya juga ya kalau nggak salah Bu ya? Tuh ada konselingnya juga, jadi lebih mudah sebenarnya sekarang ya. Nggak ada alasan untuk, wah nanti kalau misalnya mau menikah, udah tinggal butuh cinta aja terus begitu udah gitu ya. Kadang-kadang cinta mah gampang ya ngasihnya, tapi kepercayaan terus bagaimana kita mengelolanya dari awal ini nih sebenarnya yang penting. Dan kerennya bahwa peran pemerintah melalui puskesmas salah satunya membantu kita untuk ngecek kesehatan seksual kita, serajin kita ngecek status di sosial media kita, iya kan? Mau status di sosial media ya, galau sedikit pasang status, galau sedikit pasang status. Nah, kenapa enggak gitu kita mengupdate kesehatan seksual kita seperti kita sering mengupdate status kita di sosial media gitu. Keren abis. Terus kalau misalnya yang mau tes ini ya Bu, yang khusus untuk kesehatan seksual itu sampai jam berapa untuk calon pengantin? Calon pengantin sama. Jadi sampai jam kerja juga ya. Tapi katanya weekend juga ada ya Bu sekarang. Kan biasanya kalau dari institusi yang lain kita punya pemeriksaan kesehatan, itu merupakan jemput bolanya kita, screeningnya kita, sport-sportnya gimana, yang tentukan kita akan dagang. Nah, di sana pun kita bisa melakukan tes ini, ada tes untuk HIV, kemudian ada tes biasanya. Jadi paketnya, ada paketnya. Iya. Misalnya nih Bu ya, misalnya saya mau bikin misalnya ceramah gitu ya, ceramah seksologi, seks edukasi buat calon-calon pengantin gitu. Boleh nggak saya minta misalnya dari puskesmas ikutan di sana? Jadi calon pengantin yang habis saya beri ceramah bisa langsung tes gitu. Boleh. Waduh bisa. Jadi Karena janji ya Bu ya.
Kita sudah sering melakukan ini target kita usia 15 sampai dengan 59 tahun sesuai dengan yang diamankan oleh Kemenkes bahwa mereka mendapatkan sebagai pemeriksaan kesehatan 15 tahun udah bisa mulai ya, 15 tahun. Kenapa 15 tahun Bu? Alasannya apa? Dia sudah aktif secara seksual. Ya biasanya gitu mungkin pakai rata-rata ya, walaupun sekarang banyak anak yang umur 9-10 tahun karena perbaikan gizi sudah mulai menstruasi, yang laki-laki sudah mulai pipi basah, tapi pada dasarnya kesehatan seksual itu yang benar-benar sebaiknya disarankan itu mulai umur 15 tahun, karena biasanya hampir semua anak umur 15 tahun terlepas dari gizinya dia sudah menstruasi, dan ketika dia sudah menstruasi artinya dia sudah aktif secara seksual, bukan aktif dalam arti melakukan segala dan sebagainya, enggak, tapi dia aktif secara seksual artinya dia sudah bisa hamil kan gitu ya, yang perempuan ya Bu ya gitu, dan yang laki-laki sudah bisa menghamili kalau dia sudah mimpi basah. Nah ini menjadi perhatian pemerintah gitu dengan cara melakukan tes ini ya Bu ya. Keren banget. Kalau misalnya apalagi ya, pernah nggak ada yang umur 15-16 tahun itu datang ke sini gitu dalam mau tes kesehatan, itu tidak ada pengaturan ya, karena merasa banyak yang takut mungkin ya, oh dia masih kecil nih gitu ke sini, itu nggak apa-apa Bu? Tidak ada apa kebetulan juga kita kan hanya satu poliklinik juga untuk remaja. Oh, ada polikliniknya remaja. Jadi mereka juga dengan konsul dengan dokternya, enjoy aja dokternya kan juga. Keren banget. Poliklinik buat remaja itu membantu apa aja? Program-program untuk kesehatan, kemudian di remaja putri gitu. Oh iya, anak saya tuh, anak-anaknya itu banyak ya ternyata di remaja putri ya. Kira anak gua doang. Jadi anemia di remaja putri mereka tidak mau misalnya diberikan obat tablet tambah darah, tapi kan kadang nggak enak. Bagaimana nutrisi mereka? Nah itu kan harus jadi perhatian. Kita masuk dalam prodi kesehatan dan nutrisi remaja ada kliniknya. Kemudian mereka jika ada keluhan seputar remaja kami punya psikolog. Tuh Satu layanan diharapkan ini jadi one stop service ini udah keren sebenarnya layanan di sini Zivets. Jadi buat remaja ya jangan khawatir kalau misalnya kamu datang ke puskesmas, itu juga ada layanan kesehatan reproduksi gitu ya, termasuk juga ada konseling psikolognya di sini. Dan sekalian juga kalau misalnya anemia pada remaja putri, saya kira anak perempuan saya doang yang suka begitu, di umur 16 tahun dan sering anemia dok gitu, pakai pingsan, tapi kegiatannya luar biasa banyak. Ternyata itu terjadi pada banyak remaja putri ya. Oh no, I understand. Jadi siapa yang nggak usah khawatir gitu ya, sekarang dengan adanya kondisi kayak begini, apalagi 24 jam kalau misalnya ada apa-apa. Tapi walaupun yang untuk gawat darurat aja 24 jam ya, tapi pada jam kerja gitu kita bisa tetap kesini dan mendapatkan pelayanan yang terbaik, at least dari yang puskesmas Kebayoran. Nanti puskesmas yang lain saya coba saya rekam juga ya, jadi biar banyak informasinya. Jadi nanti di setiap bagian dari Jakarta saya akan datengin puskesmasnya dan saya akan kasih informasi buat Zivets semua. Thank you, makasih.